Oke, ini nomor teleponnya dari Taiwan, bener nggak? Ah, ini kira-kira bahaya nggak nih anak-anak Taiwan curhatnya sama saya? Nanti ada yang marah-marah. Oh gitu ya, Miss. Ini sebelumnya lagi live ya? Betul. Kenapa sayang? Tentang apa nih kalau boleh tahu? Oh, ya, ya lanjut apa enggak ya? Misalnya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya juga kalau apa emang Miss ini di Hong Kong jadi khusus anak Hong Kong aja? Enggak. Bercanda, misinya bercanda. Maaf ya Oh, sayang ya. Kenapa sayang? nggak ada yang marah, Miss. Jadi gini, eh, sebelumnya kan ya saya cerita dari awal aja ya biar lebih enak. Mm-mm. Jadi saya kan udah nggak punya orang tua, udah nggak punya bapak ibu, tapi eh, saya masih punya suami gitu di Mm-mm. Indonesia dan punya anak satu. Mm-mm. Nah, dulu sebelum saya kerja ke luar negeri 2021, Mm-mm. saya pergi ke Jakarta sampai 2022. Itu selama 1 tahun kerja dan suami saya ketahuan selingkuh dan mereka berdua udah mengakui di depan saya dan saya kebetulan sempat rekam dan Mm-mm. mereka itu sumpah Quran gitu segala macam ya, Miss. Ya maaf sebelumnya, saya bukan nggak mau niat cari apapun itu, cuma saya pengen nyari solusi karena saya mau nyari solusi ke siapa kan udah nggak punya orang tua ya, Miss. Mm-mm. Nah di Sayang. sini saya lagi mempertimbangkan untuk anak saya gimana baiknya gitu. Apa saya mau ambil jalan cerai atau gimana, karena dari tahun 2021 sampai tahun 2022 saya kerja di Jakarta selama 1 tahun itu suami saya ternyata selingkuh dan ketahuannya itu setelah saya proses lagi di PT. Itu saya proses 2022 sampai ya masih di 2022 dan proses itu 5 bulan baru saya terbang dan ketahuan itu saya masih di PT proses itu, Miss. Mm-mm. Nah dari 2022 itu Mm-mm. sampai sekarang saya belum cerai karena saya mempertimbangkan karena ada anak gitu. Sebelumnya saya udah nyari pengacara dan udah bayar, tapi memang dari pihak laki-laki ini nggak mau cerai dan dia mengancam-ancam anak saya akan dibawa kabur, bahkan akan diajak bunuh diri bareng. Jadi saya untuk apa ya, menerima kenyataan yang udah terjadi, saya coba maafkan karena ada anak gitulah ya, Miss, intinya gitu. Jadi saya buang rasa sakit saya buang pelan-pelan rasa kecewa saya, rasa trauma saya gitu ya, Miss. Nah kemarin itu saya tahun lalu saya udah hubungi pengacara bahwa ini bukan dibatalkan, tapi saya akan mencoba untuk memahami dulu kondisi rumah tangga saya, siapa tahu suami mau berubah gitu, Miss. Terus? Nah kemarin itu saya dengar tiba-tiba suami saya itu ditangkap polisi di Indonesia, di Bandung. Gara-gara? Gara-gara ketahuan selingkuh. Juga digerebek sama polisi sama anak di bawah umur. Aduh, terus? Dan mereka itu pacaran. Terus? Dan anaknya ini bilangnya SMA, ternyata anaknya ini masih SMP. Iya. Jadi kan kalau anak di bawah umur kan susah ya, Miss. Betul. Oke, terus? Karena kan ada pelindungan anak di Indonesia kan, anak di bawah umur. Nah, dari kejadian ini mertua saya menghubungi saya kalau dia awalnya memang menutupi, Mil. Kami sebelumnya menutupi gitu anaknya kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah dari awal dia dulu pernah selingkuh sampai yang kemarin ini selingkuh, saya selalu diperlihatkan gitu, Miss. Selalu diberi jalan gitu sama Allah. Nah saya tahu dan saya terus nanya sama mertua saya, bener nggak ini ditahan sama polisi, katanya bener gitu. Nah terus kemarin mertua itu juga sempat bilang
katanya habis dari Bandung sama anaknya yang terakhir itu. Katanya habis ngejenguk suami saya yang katanya lagi sakit, ternyata itu lagi ditahan, udah di polisi selama 2 minggu. Terus? Nah, jadi dari sekarang intinya dari kejadian seperti ini, saya mungkin udah mantep buat cerai aja ya Miss gitu. Cuman dari pihak keluarganya ini minta bantuan saya gitu untuk membayar uang, karena kan dari pihak keluarga katanya meminta perdamaian gitu Miss sama si pelapor ini, sama si pihak orang tuanya si cewek ini. Nah, kalaupun mau cabut laporan ke polisi katanya untuk bayar denda lah intinya gitu. Terus? Nah terus jadi satu bayar denda, mungkin bayar pencabutan data sama uang perdamaian sama keluarganya. Nah dari si pihak keluarga ini dia minta bantuan ke saya yang mungkin totalnya hampir 25 juta semuanya. Nah saya bingung Miss, saya harus gimana, sedangkan saya minta solusi sama orang tua, saya udah gak ada orang tua. Oke. Nah kalau kamu nanya sama Miss Yuni, saya nggak akan bantu. Masalah cerai atau tidak, saya tidak ikut campur karena saya paling anti curhat masalah perceraian. Tetapi lagi-lagi bak jahanam kayak gitu, kamu mau nolong, yakin dia tahu rasanya terima kasih? Yakin dia tahu rasanya terima kasih? Makanya itu Miss, meskipun dia kayak gitu ya kelakuannya, saya tuh nggak tega. Bukan saya masih sayang atau gimana, saya nggak tega. Di dalam situ kan pasti kan katanya makan cuma dikasih pagi sama malam, siang suka kelaparan. Meskipun begitu kelakuannya, saya kasih uang Miss 300.000 kemarin buat jajan dia di dalam. Karena mau bagaimanapun dia memang bapaknya anak saya gitu Miss. Ya kalau kamu nggak tega, ya udah korbankan dirimu. Apa yang dia lakukan itu karena kesalahan dia, dan kalau kamu mau menanggung hidupnya selamanya nggak ada masalah. Kan kamu sekarang tanya solusi nih. Aku sebagai emak kamu, ibu kamu, mama kamu, saya bilang nggak usah. Karena kamu tidak bertanggung jawab atas hidupnya, kesalahan hidupnya yang dia lakukan. Dia sudah pernah menyakitimu dan menghancurkanmu. Kalau dia suami baik-baik dan kebetulan ini kilat, mungkin kamu bisa membantunya. Tapi kalau kamu seperti itu, ya silakan. Berarti kamu masih mengharapkan dia. Kalau dia benci, sekalian benci aja. Nggak perlu kita pura-pura untuk menyayangi seseorang karena ingin. Aku tuh salah sayang enggak. Ya harus membedakan antara perasaan kasihan, iba, atau kamu masih ingin fokus pada dia. Karena kalau saya pribadi diselingkuhin, jangan harap saya kembali. Ngelihat mukanya aja saya sudah nggak mau. Saya nggak peduli dengan hidupnya karena nggak ada yang peduli dengan hidup saya. Ngerti? Iya makanya itu ya. Dia di penjara bukan kesalahanmu, bukan karena dia mencari rezeki buat anakmu. Ingat, dia saat ini ada di penjara bukan karena kesalahanmu dan bukan karena dia ingin mencari rezeki buat anakmu hingga dia masuk di penjara. Itu karena dia pengen iclik sama perempuan yang masih kecil. Karena dia nyosor manuknya kemana-mana hingga dia sekarang ditahan oleh polisi. Dan itu bukan tanggung jawabmu untuk mempertahankan apakah dia pantas untuk kamu atau tidak. Paham? Iya Miss, karena polisi pun bilang kayak gitu sama saya. Bahkan dia polisi bilang ini jalan satu-satunya, jalan terbaik untuk kamu lanjut proses cerai. Karena sebelumnya kamu kan dipersulit sama suami. Dia datang ke persidangan mempersulit, dia datang lagi panggilan ke persidangan dipersulit lagi. Sekarang gitu, masalahnya ada di mana? Jadi si pihak kalau saya mungkin tetap mau lanjut cerai ya, karena untuk hal ini saya pertimbangkan lagi masalah anak saya mau gimana. Cuman ini solusinya itu dari pihak keluarga minta tolong sama saya untuk membantu menebus, karena kan pihak keluarganya aja orang nggak punya gitu Miss. Udah orang nggak punya, orang miskin, sombong lagi. Terus kamu membantu? Hah? Kalau sudah tahu orang nggak punya, anaknya dikasih tahu. Mano itu jangan nyosor ke sana ke sini. Ya itu konsekuensinya dong. Kan dari pihak keluarganya ini, dari ibunya, dari mertua saya ini alasannya itu anak saya yang kasihan gitu lihat bapaknya kayak gitu. Jadi anak saya juga nggak bisa bertemu bapaknya gitu. Gerang ngurus. Orang ngurus.
Kalau anakmu nggak ada yang jaga, saya bisa pasrahkan pada pemerintah. Kasih tahu di mana, bisa dijemput kok sama pemerintah. Sekarang saya ada hubungan dengan pemerintah, yang dimana anak-anak TKW yang ditelantarkan boleh dirawat oleh pemerintah. Oke? Iya, Miss. Jadi kalau mereka mengancam anakmu atau apa, aku bisa kasihkan ke asramanya pemerintah. Itu anakmu cuma dijadikan tameng saja. Ngerti? Apalagi kamu kerja di Taiwan. Ben bongkong dari penjara. Itu karena kesalahan dia sendiri. Yakin kalau kamu bantu dia tahu terima kasih? Bener gak sih? Ya, karena ini bukan satu kali, ini yang kedua kali. Tapi yang saya tahu, ya mungkin nggak tahu yang lainnya kalau yang saya nggak tahu. Ya intinya kamu tanya saya bilang tidak. Tapi kalau kamu pingin kirim bantu dia karena alasannya anak, silakan. Enggak, bukan berarti saya akan mau kirim gitu, enggak. Jadi saya tuh minta solusi gitu, gimana baiknya gitu. Tadi saya sudah jelaskan. Iya, Mas. Saya tidak berhak untuk berbicara tentang sebuah perceraian. Tetapi ini adalah kesempatan kamu selama ini kamu disakitin. Kan saya sudah bilang, orang kalau suka selingkuh, orang kalau sudah nakal, tunggu apesnya saja. Belum apes, aman-aman saja dari godaan setan yang terkutuk. Karena cinta itu akan menjatuhkanmu. Iya, Mas. Cinta yang tidak suci itu akan menghancurkanmu. Cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada keluarga, itu aja bisa menjerumuskanmu. Apalagi cinta sama orang yang tidak pernah dia ketahui. Akhirnya apa? Bocil pun ditidurin sama dia. Iya, Mas. Ya, paham ya? Iya, paham, Mas. Makasih ya, Mas. Yo, I love you. I love you too, Mas. Makasih. Yo. Apa yang kamu harapkan dari seorang laki-laki? Saya tidak peduli dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang ada dalam otak kalian. Kalian bilang kasihan karena anak? Enggak juga. Dia aja nggak kasihan sama anak kok. Kalau dibilang kejam, baru hari gini kamu bilang kejam. Sejak pertama kali kamu nguclukin wanita-wanita itu ngapain aja? Iya kan? Gak ada dalam dunia ini kamu berhak ngomong apapun. Hah? Kamu ingin mengatasnamakan anakmu, buat tameng anakmu. Jejak raine pancal congore. Laras sama buatan. Jadi buat teman-teman yang mentalnya bagus, jangan deket sama saya. Nanti bisa mancal-mancal ke saya, kejang-kejang kalian nanti. Halo? Halo. Ya Mbak, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.